kesempatan untuk menegakkan sholat berjamaah di masjid. Semoga Allah Ta'ala menerima semua amal soleh kita dan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan kita istiqomah sampai akhir hayat mengamalkan agama Islam. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, siang ini kita akan membahas tentang ayat surat Al-Ahzab 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Allah berfirman, sungguh benar-benar telah ada di tengah-tengah kalian uswatun hasanah, suri tauladan yang hebat, yang baik, yang lebih baik, yaitu Rasulullah SAW. Bagi siapa? Bagi orang yang mengharapkan Allah, bagi orang yang mengharapkan ridho Allah, bagi orang yang mengharapkan ampunan Allah, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah, wal yaumal akhir, dan bagi orang yang mengimani, mempercayai hari akhir. Kemudian yang ketiga, wa dzakarallaha katsiran, dan Rasul itu sebagai contoh bagi orang yang akan zikir kepada Allah, zikir yang banyak. Rasulullah diciptakan, diturunkan dan diutus oleh Allah sebagai Rasul dan Nabi, sekaligus menjadi uswatun hasanah, teladan kita, contoh kita yang sempurna adalah Rasulullah. Di setiap gerak langkah kita dalam hidup di dunia sampai akhirat nanti, semuanya telah dicontohkan oleh Rasul, sehingga kita bisa ittiba Nabi, mengikuti jejak Nabi. Semua tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang tertinggal. Contoh apa saja, Islam telah merupakan agama yang sempurna dan merupakan nikmat yang terbesar diturunkan kepada manusia, khususnya kita orang yang beriman. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, semua aktivitas per detik dan 24 jam dan selama hidup telah dicontohkan oleh Rasulullah 23 tahun berdasarkan wahyu yang diturunkannya. Kalau kita mengikuti Rasulullah SAW dalam bidang misalnya rumah tangga, Rasulullah mencontohkan untuk supaya rumah tangga kita itu sakinah, mawaddah, warahmah, petunjuknya juga ada, yaitu diantaranya Rasulullah dalam keluarga itu tidak pernah mencaci maki makanan. Itu contoh. Rasulullah tidak pernah mencaci maki makanan. Ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu inistaha akala wa ilam yastahi taroka wa sakata. Ini satu contoh yang sederhana, yang ringan. Di dalam keluarga kita, seorang ayah pulang sudah disediakan masakan atau makanan atau hidangan. Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Kalau pengen Rasulullah ya makan, kalau tidak nafsu Rasulullah meninggalkan dan diam. Tapi kadang-kadang kita tidak makan tapi ngomel, ya, itu kalau kita. Maka kalau kita tahu contoh Rasulullah, mulai detik ini kita jangan sampai mencaci makanan yang dimasak oleh istri kita. Itu satu titik contoh dalam keluarga, tidak pernah mencela makanan. Bahkan Rasulullah di dalam keluarga itu membantu pekerjaan rumah tangga.
membantu menyiapkan air, mencari kayu bakar, ya, kemudian memperbaiki sandal beliau. Itu ditanyakan oleh sahabat kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa pekerjaan Rasul? Pekerjaan Rasul kalau di rumah yang membantu mengerjakan keperluan rumah tangga. Ya. Kemudian waktunya sholat, Rasulullah sholat. Waktunya Rasulullah puasa, puasa. Waktunya makan, makan. Waktu tidur, tidur. Waktu sholat, sholat. Jadi sederhana sebetulnya amalan di dalam Islam itu. Yang bagus dari hadis itu tadi adalah aktivitas apapun sehari-hari kita, sehari semalam, waktunya sholat kita meninggalkan pekerjaan menuju sholat. Itu ittiba Nabi. Tapi akhir zaman nanti umat Islam dipanggil sholat tidak merespon sama sekali. Asik dengan pekerjaannya, asik dengan mainnya, dan segala sesuatu telah meninggalkan semua perintah itu. Karena kita tidak mengerti contoh mana yang harus kita tiru. Nah, kalau kita mempelajari, oh dawuh Nabi begini, Rasulullah begini. Sederhana di dalam Islam itu. Bekerja monggo bekerja. Tapi sewaktu ada panggilan, mari kita mendatangi panggilan Allah, undangan Allah. Itu simpel di dalam Islam. Jadi yang baku kita mengikuti Nabi berdasarkan ilmu, bagaimana sikap Nabi, perintah Nabi, contoh Nabi. Kemudian sikap Nabi terhadap anak kecil. Dalam satu hadis diterangkan, kalian tidak boleh memisah antara bapak dan anak kecil di dalam masjid. Misalnya bapak itu atau anak kecil itu kan mesti gandeng dengan ayahnya kalau ke masjid, atau ibunya. Itu tidak boleh dipisah tempatnya, harus dijejerkan dengan bapaknya. Itu termasuk petunjuk Nabi. Semua hal sak tekliwere di dunia ini sudah ditunjukkan. Begitu pula kita punya makanan di rumah. Hadis Nabi, hadis sahih ada supaya ditutup. Ya, perintahnya Nabi supaya ditutup makanan itu. Kalau sudah tidak digunakan, ditutup. Walaupun dengan menutupnya dengan kayu. Itu. Kemudian pintu juga ditutup, dikunci apabila tidur. Dan listrik atau api waktu itu, lampu juga dimatikan waktu tidur. Itu perintah Nabi itu. Karena waktu itu ada kasus di Madinah, ada rumah kebakar. Rumah kebakaran waktu malam karena lampu. Kemudian Rasulullah menerbitkan satu undang-undang, kalau tidur kalian itu matikan lampu dan kunci pintu dengan membaca bismillah. Semuanya, yang kecil yang besar, semuanya petunjuk Nabi ada. Lebih-lebih tentang beribadah. Bagaimana toleransi, ya, Rasulullah memberikan contoh toleransi menurut syariah yang diturunkan oleh Allah, undang-undang turunkan Allah. Ya. Wala tuti'il kafirin wal munafiqin wada'adahum. Itu toleransi yang diturunkan peraturannya lewat wahyu. Jangan mengikuti orang kafir, jangan mengikuti orang munafik, tetapi kalian umat Islam tidak boleh mengganggu. Wala tuti', jangan mengikuti kalian al-kafirin wal munafiqin wada'adahum, tinggalkan mengganggu mereka. Ini toleransi yang lurus, yang berdasarkan wahyu. Itu petunjuk toleransi. Dari bidang akidah, syariah, akhlak, kemudian muamalah, seluruhnya ada petunjuk dari Nabi. Kemudian kalau kita zikir kepada Allah, semua petunjuknya juga ada. Mau tidur ada bismillah, paling tidak bismillah.
Bismikallahumma amut wa bismikallahumma ahya. Itu paling tidak. Kemudian bangun tidur juga ada doanya. Itu liman wa dzakarallaha katsira. Rasulullah mencontohkan setiap hari istighfar itu 70 kali sampai 100 setiap hari. Kita sering lupa tidak istighfar dan merasa kita tidak punya dosa sama sekali. Padahal kalau kita teliti, kita tinjau dari berbagai ayat, Rasulullah itu kan sudah dijamin masuk surga, diampuni semua dosanya. Lah kok masih membaca istighfar? Itu yang dihitung, yang bebas banyak. Rasulullah setiap duduk dihitung oleh Ibnu Abbas, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 100 kali setiap duduk. Itu didengar dan dilihat dan dihitung oleh Ibnu Abbas. Liman dzakarallaha katsira. Petunjuk bagi orang yang zikir kepada Allah, zikir yang banyak. Itu sesekali Rasulullah satu majelis itu seperti itu, sesekali bebas. Kemudian kalau kita mau mempraktekkan zikir yang banyak itu, kalau kita dari misalnya tempat kerja, dari rumah sakit ini menuju rumah, itu kan zikirlah dari sini, naik kendaraan bismillah majriha wa mursaha, kemudian semua sampai rumah zikir astagfirullah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Itu gunakan itu supaya kita bisa mengikuti Nabi, contoh kita, idola kita di dalam Islam. Zikir yang banyak. Kalau naik, nanti naik baca Allahu Akbar. Kalau turun, petunjuk Nabi membaca tasbih. Itu uswatun hasanah di bidang zikir. Semuanya ada contohnya, ada peraturannya yang telah dijelaskan oleh Nabi dan telah dicontohkan oleh Nabi. Bagaimana dengan tetangga? Rasulullah juga mendapatkan perintah untuk berbuat baik. Sampai-sampai non-muslim waktu itu Yahudi, dan begitu pula pamannya Abu Thalib itu kan tidak iman, belum beriman atau tidak ya, sampai akhir ayat. Itu Rasulullah waktu sakitnya paman Abu Thalib juga menjenguk. Itu kemudian menjadi dalil resmi bagi kita, nek ana wong kafir tetangga kita sakit, kita jenguk. Itu mengikuti petunjuk Nabi. Jadi jenguk orang sakit itu tidak melihat agama. Yang penting itu tetangga, ya, karena kewajiban kita ihsan terhadap tetangga itu diabadikan oleh Allah Ta'ala sebagai undang-undang di surat An-Nisa 36. Surat An-Nisa 36. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan seterusnya, ada 9. Semuanya ada contoh dari Nabi supaya kita memahami, mempelajari, membaca hadis-hadis Nabi, kemudian kita amalkan. Itulah nanti kita menjadi umat yang mengikuti Nabi. Ittiba Nabi itu wajib dan penting kita pahami. Semuanya, sholat ada petunjuknya, zakat ada petunjuknya, haji, puasa, semua takliwari manusia ini petunjuknya kita harus mengarah kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah dan diberi tambahan ilmu yang manfaat, kemudian kita bisa mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.